Hai teman-teman semua, apa kabar? Sehat bukan? Kita dari kelompok 8 akuntansi biaya akan membahas tentang harga pokok pesanan dan arus biaya. Kita terdiri dari 6 anggota kelompok, yaitu yang pertama Alvia Anura Abigail, NPM 252, yang kedua Ignatius Bramantya, NPM 270, yang ketiga Octavia Cynthia Ningrum, NPM 279, yang keempat Anjisaya Melias, NPM 251, yang kelima Bisma Ibnu Hibban, NPM 248, dan yang terakhir ada Andi Tira, NPM 246. Untuk selanjutnya, simak penjelasannya yuk. Harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Tujuan metode ini adalah menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Karakteristik biaya pesanan. Pertama, sifat produksinya terputus-putus, tergantung pada pesanan yang diterima. 2. Bentuk produk tergantung dari spesifikasi pemesan. Ketiga, pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan yang memuat rincian untuk masing-masing pesanan. Keempat, total biaya produksi dikalkulasi setelah pesanan telah selesai. Kelima, biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. Keenam, akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya normal. Ketujuh, produk yang sudah selesai langsung diserahkan kepada pemesan. Prosedur pencatatan dalam metode harga pokok pesanan. PT Lestari Jaya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang percetakan dengan menggunakan metode harga pokok pesanan. Pada bulan November 2018, perusahaan mendapat pesanan untuk mencetak brosur sebanyak 5.000 lembar dari CV Kinanti dengan harga yang dibebankan adalah 2.500 per lembar. Pada bulan yang sama, perusahaan juga menerima pesanan sebanyak 50 spanduk dari CV Lancar dengan harga 425.000 per buah. Pesanan dari CV Kinanti diberi kode pesanan elang strip 01 dan pesanan dari CV Lancar diberi nomor elang strip 02. A. Pada tanggal 11 November 2014 dibeli bahan baku dan penolong dengan cara kredit, yakni sebagai berikut. Bahan baku kertas untuk brosur 2.150.000, kain putih 200 meter 3.750.000, bahan penolong B1 450.000, bahan penolong B2 550.000. B. Dalam pemakaian bahan baku dan penolong untuk memproses pesanan elang 1 dan elang 2 diperoleh informasi sebagai berikut. Bahan baku kertas dan bahan penolong B1 digunakan untuk memproses pesanan elang 1, sedangkan bahan baku kain dan bahan penolong B2 dipakai untuk memproses pesanan elang 2. C. Untuk penentuan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi menggunakan dasar jam tenaga kerja langsung dengan perhitungan sebagai berikut. 1. Upah langsung untuk pesanan elang 1 240 jam rupiah 9.000. 2. Upah langsung untuk pesanan elang 2 menghabiskan waktu sebanyak 360 jam sebesar 9.000. 3. Upah tidak langsung adalah 2.500.000. 4. Gaji karyawan bagian pemasaran dikeluarkan sebesar 4 juta. 5. Gaji karyawan bagian administrasi dan umum sebesar Rp2.250.000. D. Pencatatan biaya overhead pabrik. Perusahaan dalam hal ini menggunakan tarif BOP sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung, baik pesanan elang 1 dan elang 2. Biaya overhead pabrik sesungguhnya terjadi dalam kaitannya dengan pesanan di atas adalah sebagai berikut. 1. Biaya pemeliharaan gedung Rp500.000. 2. Biaya depresiasi gedung pabrik Rp1 juta. 3. Biaya depresiasi mesin Rp1.500.000. 4. Biaya pemeliharaan mesin Rp250.000. 5.
Biaya asuransi gedung dan pabrik mesin 750.000. Pencatatan harga pokok produk jadi berdasarkan informasi untuk pesanan elang 1 telah selesai dikerjakan. F. Pencatatan harga pokok produk dalam proses berdasarkan informasi diketahui bahwa untuk pesanan elang 2 masih dalam proses penyelesaian. G. Pencatatan harga pokok produk yang dijual pesanan elang 1 telah diserahkan kepada pemesan dan dari penyerahan tersebut pemesan akan membayar dengan cara kredit. Yang pertama, pencatatan pembelian bahan baku dan penolong. Persediaan bahan baku sebesar 5.900.000 masuk di debit. Utang dagang sebesar 5.900.000 masuk di kredit. Kemudian, persediaan bahan penolong sebesar 1 juta masuk di debit. Utang dagang sebesar 1 juta masuk di kredit. Yang kedua, pencatatan pemakaian bahan baku dan penolong. BDP biaya bahan baku sebesar 5.900.000 masuk di debit. Persediaan bahan baku sebesar 5.900.000 masuk di kredit. BOP sesungguhnya sebesar 1 juta masuk di debit. Persediaan bahan penolong sebesar 1 juta masuk di kredit. Yang ketiga, pencatatan biaya tenaga kerja. A. Pencatatan biaya tenaga kerja yang terutang. Gaji dan upah sebesar 14.150.000 masuk di debit. Utang gaji dan upah sebesar 14.150.000 masuk di kredit. B. Pencatatan distribusi biaya TK. Biaya TK langsung sebesar 5.400.000 masuk di debit. Biaya TK tidak langsung sebesar 2.500.000 masuk di debit. Biaya pemasaran sebesar 4 juta masuk di debit. Biaya administrasi dan umum sebesar 2.250.000 masuk di debit. Serta gaji dan upah sebesar 14.150.000 masuk di kredit. C. Pembayaran gaji dan upah. Utang gaji dan upah sebesar 14.150.000 masuk di debit. Kas sebesar 14.150.000 masuk di kredit. 4. Pencatatan biaya overhead pabrik. BDP biaya overhead pabrik sebesar 8.100.000 masuk di debit. BOP yang dibebankan sebesar 8.100.000 masuk di kredit. BOP yang sesungguhnya sebesar 4 juta masuk di debit. Persediaan bahan bangunan sebesar 500.000 masuk di kredit. Akumulasi depresiasi gedung pabrik sebesar 1 juta masuk di kredit. Akumulasi depresiasi mesin sebesar 1.500.000 masuk di kredit. Persediaan suku cadang sebesar 250.000 masuk di kredit. Persekot asuransi sebesar 750.000 masuk di kredit. BOP yang dibebankan sebesar 8.100.000 masuk di debit. Dan BOP yang sesungguhnya sebesar 8.100.000 masuk di kredit. Untuk menentukan selisih BOP dicari dengan cara membandingkan antara jumlah BOP yang dibebankan dengan jumlah seluruh BOP yang sesungguhnya terjadi. Berdasarkan soal di atas, selisih BOP dapat ditentukan dengan cara BOP yang sesungguhnya. Jurnal nomor 2 sebesar 1 juta. Jurnal nomor 3B sebesar 2.500.000. Jurnal nomor 4 sebesar 4 juta. Jumlah BOP yang sesungguhnya sebesar 7.500.000. BOP yang dibebankan sebesar 8.100.000. Dalam kurung, selisih pembebanan lebih. Jurnal selisih BOP, BOP yang sesungguhnya sebesar 600.000 masuk di debit. Selisih BOP sebesar 600.000 masuk di kredit. 5. Pencatatan harga pokok produk jadi dalam kurung elang 01. Persediaan produk jadi sebesar 8 juta masuk di debit. BDP biaya bahan baku sebesar 2.600.000 masuk di kredit.
BDP biaya TK langsung sebesar 2.160.000 masuk di kredit. BDP biaya overhead pabrik sebesar 3.240.000 masuk di kredit. 6. Pencatatan harga pokok produk dalam proses dalam kurung elang 02. Persediaan PDP sebesar 12.400.000 masuk di debit. PDP biaya bahan baku sebesar 4.300.000 masuk di kredit. PDP biaya TK langsung sebesar 3.240.000 masuk di kredit. PDP biaya overhead pabrik sebesar 4.860.000 masuk di kredit. 7. Pencatatan harga pokok produk yang dijual. Harga pokok produksi sebesar 8 juta masuk di debit. Persediaan produk jadi sebesar 8 juta masuk di kredit. Piutang dagang sebesar 12.500.000 masuk di debit. Harga pokok produksi sebesar 12.500.000 masuk di kredit. Arus biaya. Arus biaya akuntansi tidak menambah ataupun mengubah siklus akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi yang sudah dikenal dalam akuntansi keuangan. Semua biaya manufaktur tanpa mempedulikan apakah tetap atau variabel mengalir melalui akun barang dalam proses dan pembuatan barang. Arus fisik produk. Oke, pembahasan selanjutnya adalah arus fisik ke produk. Arus fisik ke produk terdiri dari 3 komponen penting. Yang pertama ada bahan, yang kedua ada tenaga kerja, dan yang ketiga ada BOP atau biaya overhead pabrik. Bahan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Tenaga kerja juga dibagi menjadi 2 ya, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Di sini bahan baku tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung masuk ke dalam BOP atau biaya overhead pabrik ya. Arus biaya perusahaan manufaktur. Arus biaya pada perusahaan manufaktur. Karena pada dasarnya aktivitas perusahaan pabrikasi adalah mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, maka biaya yang terjadi juga mengalir seperti pemrosesan suatu barang tersebut. Pada dasarnya, biaya yang dibutuhkan atau yang terjadi meliputi biaya pembelian bahan baku, pembayaran upah tenaga kerja, dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan proses produksi. Ketika produk sudah jadi, biaya tadi berpindah dan melekat pada produk yang sudah jadi tersebut sebagai harga pokok produk. Dan ketika produk dijual, biaya yang melekat pada produk tersebut berubah menjadi harga pokok penjualan. Kemudian kita masuk dalam pencatatan aliran fisik produk dan aliran biaya dalam bentuk besar. Pencatatan biaya dilakukan dengan mengikuti arus fisik produk. Misalnya, ketika barang masih dalam bentuk bahan baku, maka biaya dicatat di rekening persediaan bahan baku. Lalu ketika barang sedang diolah, maka biaya tersebut berpindah dicatat dalam rekening barang dalam proses. Dan ketika barang sudah menjadi produk, maka biaya tersebut berpindah dicatat dalam rekening persediaan produk jadi, hingga barang dijual dan dicatat dalam harga pokok penjualan. Nama-nama rekening yang dipakai oleh perusahaan menyesuaikan kebutuhannya. Pada gambar ini saya akan menjelaskan tentang arus biaya. Ya, dapat dilihat pada bagian sisi kiri ada 3 komponen. Yang pertama pencatatan pembelian bahan baku dan penolong. Dalam kolom tersebut terdapat persediaan bahan baku, utang dagang, persediaan bahan penolong, dan utang dagang. Terus selanjutnya pencatatan biaya tenaga kerja. Ada gaji dan upah sebesar 14.150.000, dan kemudian ada biaya overhead pabrik, bisa dilihat. Kemudian masuk kepada pencatatan harga pokok produk dalam proses dengan kode elang 02. Di situ ada persediaan PDP,
BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, dan BDP biaya overhead pabrik. Kemudian selanjutnya ke pencatatan harga pokok produk jadi dengan kode elang 01. Persediaan produk jadi sebesar 8 juta, BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya overhead pabrik. Dan terakhir ke pencatatan harga pokok produk yang dijual. Di situ ada harga pokok produksi, persediaan produk jadi, piutang dagang, dan harga pokok produksi. Nah, gimana nih penjelasan dari kita? Sudah mulai paham bukan tentang harga pokok pesanan dan arus biaya? Semoga materi kita ini bermanfaat untuk kita dan juga teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton dan tetap jaga kesehatan.